Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niludiantari dari Fakultas Dharma Duta, Universitas Hindu Negeri Igusti Bagus Sugro Denpasar, jurusan Ilmu Komunikasi dan Penerangan Agama, semester 2. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu menjelaskan tentang etika dan filsafat komunikasi. Dalam video saya kali ini, saya akan menjelaskan poin-poin dari buku yang telah saya resume sebelumnya, yaitu mengenai etika dan filsafat komunikasi. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian filsafat. Nah, jadi di sini secara etimologi atau asal-usul bahasa, filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia, yang merupakan penggabungan dua kata, yakni kata philos dan phile, yang berarti cinta, mencintai, atau pecinta, serta kata sophia, yang berarti kebijaksanaan atau hikmat. Nah, dengan demikian secara bahasa, filsafat memiliki arti cinta akan kebijaksanaan. Cinta artinya hasrat yang besar atau berkobar-kobar, atau yang sungguh-sungguh. Jadi kebijaksanaan artinya kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Nah, sedangkan secara epistemologi atau istilah, terdapat ratusan rumusan mengenai pengertian filsafat. Namun secara mendasar, filsafat adalah hasrat atau keinginan yang sungguh-sungguh untuk menemukan kebenaran sejati. Jadi filsafat meninjau dengan pertanyaan apa itu, dari mana, dan kemana. Baik, yang selanjutnya itu ada perkembangan filsafat. Jadi di sini sejarah filsafat itu dibagi menjadi 4 tradisi besar, yaitu yang pertama ada filsafat India, yang kedua ada filsafat Cina, yang ketiga ada filsafat Islam, dan yang keempat ada filsafat Barat. Nah, jadi poin dalam filsafat India ini berpangkal pada keyakinan bahwa ada kesatuan fundamental antara manusia dan alam, harmoni antar manusia dan kosmos. Jadi itulah tadi kesimpulan dari filsafat India. Dan untuk filsafat Cina, ada 3 tema pokok sepanjang sejarah filsafat Cina, yakni ada harmoni, toleransi, dan pri-kemanusiaan. Jadi selalu dicarikan keseimbangan harmoni atau suatu jalan tengah antara dua ekstrem, antara manusia dan sesama, antara manusia dan alam, dan antara manusia dan surga. Yang ketiga ada filsafat Islam. Ya, jadi dalam sejarahnya pemikiran Islam ada namanya teologi rasional yang dipelopori oleh kaum Mu'tazilah. Namun untuk menyeimbangi ada juga yang menyaingi pemikiran kaum Mu'tazilah, yaitu namanya teologi Asy'ari bercorak tradisional, di mana pada pemikiran ini, pada teologi Asy'ari bercorak tradisional ini, pemikiran-pemikiran orang-orang di dalamnya itu cenderung lebih ke tingkat tradisional. Yang keempat ada filsafat Barat. Nah, filsafat Barat ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada zaman kuno, puncak zaman klasik yaitu Sokrates, Platos, dan Aristoteles, di mana nama-nama tersebut adalah nama ilmuwan pencetus dari puncak zaman klasik. Yang ketiga ada zaman patristik, yang keempat ada zaman skolastik, dan yang kelima ada zaman modern. Nah, baik, yang selanjutnya kita akan menjelaskan masalah-masalah dasar filsafat. Nah, dalam filsafat juga memiliki suatu masalah-masalah dasar, di mana di sini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu logika sebagai landasan penalaran. Yang kedua, epistemologi sebagai landasan pengetahuan. Yang ketiga, metafisika sebagai landasan memahami hakikat. Dan yang keempat, metode filsafat. Itulah tadi
masalah-masalah yang mendasari suatu filsafat. Yang selanjutnya itu ada isu-isu filosofi studi komunikasi, di mana pada kesempatan ini ada 3 isu yang disebutkan. Yang pertama ada isu-isu epistemologi, yang kedua ada isu ontologi, dan yang ketiga ada isu aksiologi. Nah, yang selanjutnya kita akan menjelaskan bagian filsafat dan perkembangan ilmu komunikasi. Yang pertama, kodrat filsafat. Nah, dari sejarah filsafat sendiri, filsuf selalu memulai dengan apa yang dianggap sebagai pengetahuan, sistem ide, keyakinan, dan hidup dalam tradisi waktu itu. Jadi istilah dan konsep filsafat ini merupakan ciptaan Yunani kuno, yaitu pada abad ke-4 Masehi, sebelum Masehi. Dan pertanyaan dan jawaban rasional ini merupakan langkah awal pada proses permulaan penelitian dan pengamatan. Jadi pada kodrat filsafat ini ada 3 ciri khas kualitas pengetahuan filsafat, atau menunjuk bahwa suatu pengetahuan itu khas filosofi. Yang pertama, sebagai alat analisis filsafat adalah akal budi. Yang kedua, hakikat metode filsafat adalah rasional. Yang ketiga, tujuan filsafat bukan bersifat praktis. Jadi sudah diuraikan di atas bahwa yang dicari oleh filsafat adalah kebenaran. Demikian pula ilmu, agama juga mengejarkan kebenaran. Jadi menurut Budi Hardiman, secara garis besar ada 3 posisi untuk memahami hubungan antara sains dan agama. Nah, dalam pencarian kebenaran, yaitu pertama, sains dan agama memiliki teritorium yang berbeda dalam pencarian kebenaran. Yang kedua, agama dan sains dapat dibawa ke dalam arena yang sama, di mana dalam pencarian makna. Yang ketiga, agama dan sains menerangi realitas yang sama, namun dengan perspektif yang berbeda. Nah, jadi kebenaran dalam filsafat dan ilmu adalah suatu kebenaran akal. Jadi, sedangkan kebenaran menurut agama adalah kebenaran wahyu. Maka sejatinya, tanpa agama, manusia sudah dapat menemukan kebenaran dan bahkan sudah mampu menentukan adanya Tuhan. Yang selanjutnya, filsafat dan perkembangan ilmu komunikasi. Jadi, semua makhluk hidup pada dasarnya jelas berkomunikasi. Jangankan manusia yang diberkahi akal dan budi, binatang saja pada dasarnya melakukan suatu komunikasi dengan sesamanya. Jadi komunikasi dengan praktik sudah ada seiring dengan diciptakannya manusia. Dan manusia menggunakan komunikasi dalam rangka melakukan aktivitas sosialnya. Jadi karenanya manusia tidak mungkin tidak berkomunikasi. Jadi secara mendasar komunikasi mempunyai 6 unsur. Nah, dapat kalian dengarkan 6 unsur tersebut. Yang pertama, komunikasi melibatkan hubungan seseorang dengan orang lain atau hubungan seseorang dalam lingkungannya. Yang kedua, komunikasi merupakan suatu proses. Nah, yakni aktivitas yang non-statis atau bersifat terus-menerus. Yang ketiga, komunikasi merupakan proses penyampaian suatu pesan. Yang keempat, komunikasi memerlukan channel atau suatu saluran untuk menyalurkan pesan yang akan disampaikan. Yang kelima, adanya gangguan atau noise, yaitu segala sesuatu yang dapat membuat pesan menyimpang. Yang keenam, perubahan. Jadi komunikasi menghasilkan perubahan pada orang yang terlibat pada suatu proses komunikasi tersebut. Nah, kebenaran ilmiah dan kebenaran non-ilmiah. Jadi pada
kesempatan kali ini kita akan membahas kebenaran ilmiah dan kebenaran non-ilmiah. Jadi kebenaran yang diperoleh secara mendalam berdasarkan proses penelitian dan peneraran logika itu dimaksud kebenaran ilmiah. Jadi kebenaran ilmiah ini dapat ditemukan dan diuji dengan pendekatan pragmatis, koresponden, dan koheren. Jadi berbeda dengan kebenaran ilmiah yang diperoleh berdasarkan penalaran logika ilmiah. Ada juga kebenaran karena faktor-faktor non-ilmiah. Nah, ada beberapa faktor kebenaran non-ilmiah. Di antaranya, kebenaran karena kebetulan, kebenaran karena akal sehat, kebenaran akan agama dan wahyu, kebenaran intuitif, kebenaran karena trial and error, kebenaran spekulasi, kebenaran karena kewibawaan, dan kebenaran karena kekuasaan. Nah, di sini ada juga suatu kebenaran kefilsafatan. Jadi kebenaran kefilsafatan ini harus memenuhi 4 aspek agar tertujunya suatu kebenaran filsafat. Di antaranya yang pertama yaitu objek materi. Di mana pada objek materi ini filsafat mempelajari segala sesuatu yang ada. Yang kedua ada objek formal. Jadi kebenaran ilmu pengetahuan filsafat itu bersifat metafisika. Yang ketiga ada metode. Di mana dalam metode ini kefilsafatan terarah pada pencapaian pengetahuan esensial atas setiap hal dan pengetahuan eksistensial daripada segala sesuatu dalam keterikatan yang utuh atau kesatuan. Yang keempat ada sistem, yaitu kebenaran filsafat dialektis. Jadi yang selanjutnya itu ada hakikat filsafat komunikasi. Jadi proses komunikasi dapat dilihat dalam 2 perspektif. Yang pertama pada perspektif psikologi dan yang kedua perspektif mekanisme. Jadi pada perspektif psikologi ini komunikasi adalah aktivitas psikologi sosial yang melibatkan komunikator. Komunikan, isi pesan, lambang, sifat hubungan, persepsi. Jadi pada perspektif psikologi ini terdapat proses decoding dan encoding. Yang kedua, perspektif mekanisme. Jadi pada perspektif mekanisme ini menjelaskan bahwa filsafat memperlihatkan proses komunikasi adalah aktivitas mekanik yang dilakukan oleh komunikator yang sangat bersifat situasional dan kontekstual. Yang selanjutnya, manusia sebagai pelaku komunikasi. Jadi posisi manusia dalam komunikasi dapat dilihat pada rumusan komunikasi dari Laswell dan Aristoteles. Nah, jadi yang selanjutnya kita akan menjelaskan komunikasi sebagai proses interaksi simbolis. Nah, interaksionisme merupakan pandangan-pandangan terhadap realitas sosial yang muncul pada akhir dekade 1960-an dan awal dekade 1970. Tetapi para pakar beranggapan bahwa pandangan tersebut tidak bisa dikatakan baru. Jadi di sini ada 3 aliran. Yang pertama ada aliran Chicago, yang kedua ada aliran Noah, dan yang ketiga ada kelompok dan komunikasi kelompok. Nah, istilah pokok teori simbolis interaksionisme. Yang pertama, identitas, yakni pemaknaan diri dalam pengambilan peran. Yang kedua, bahasa, adalah suatu sistem simbol yang digunakan bersama di antara anggota kelompok sosial. Dan yang ketiga, cara melihat diri, yaitu gambaran mental sebagai hasil dari mengambil peran orang lain. Yang keempat ada makna, yaitu suatu tujuan dan atribut bagi sesuatu. Yang kelima ada pikiran, yaitu proses mental yang terdiri dari self, interaksi, dan refleksi berdasarkan simbol sosial yang didapat.
Nah, yang keenam ada bermain peran, adalah kemampuan untuk melihat diri seseorang sebagai objek. Yang ketujuh ada konsep diri, yaitu gambaran yang kita punya dan siapa dan bagaimana diri kita yang dibentuk sejak kecil melalui interaksi dengan orang lain. Yang kedelapan, harapan untuk pemenuhan diri, yaitu tendensi bagi ekspektasi untuk memunculkan respon bagi orang lain yang diantisipasi oleh kita. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang etika. Nah, yang pertama kita akan membahas pengertian etika. Jadi dalam istilah filsafat, etika berarti ilmu tentang apa yang bisa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak. Jadi sifat dasar etika adalah sifat kritis. Karenanya etika bertugas yang pertama untuk mempersoalkan norma yang dianggap berlaku. Yang kedua, etika mengajukan pertanyaan tentang legitimasinya. Yang ketiga, etika mempersoalkan pula hak setiap lembaga. Yang keempat, etika memberikan bekal kepada manusia untuk mengambil sikap yang rasional terhadap semua norma. Yang kelima, etika menjadi alat berpikir yang rasional dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya, hubungan filsafat dan etika. Jadi, filsafat ialah seperangkat keyakinan-keyakinan dan sikap-sikap, cita-cita dan norma-norma atau aturan-aturan dan prinsip etis. Jadi, Florence Kluckholt mengidentifikasikan sejumlah orientasi nilai yang berkaitan dengan masalah kehidupan dasar. Jadi, ada beberapa masalah dalam kehidupan dasar. Yang pertama itu dan hubungan filsafat dan etika. Yang pertama, manusia berhubungan dengan alam atau lingkungan fisik. Yang kedua, manusia menilai sifat atau hakikat manusia sebagai baik atau campuran baik dan buruk. Yang ketiga, manusia hendaknya bercermin pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Yang keempat, manusia lebih menyukai aktivitas yang sedang dilakukan, akan dilakukan, atau telah dilakukan. Yang kelima, manusia menilai hubungan dengan orang lain. Yang terakhir itu ada unsur pokok dalam etika. Nah, jadi wacana etika memiliki unsur-unsur pokok. Ada 4 unsur pokok dalam wacana etika. Yang pertama, kebebasan adalah unsur pokok dan utama dalam wacana etika. Yang kedua ada tanggung jawab, adalah kemampuan individu untuk menjawab segala pertanyaan yang mungkin timbul dari tindakan-tindakan individu tersebut. Yang ketiga, hati nurani adalah penghayatan tentang nilai baik atau buruk berhubungan dengan situasi konkret. Yang terakhir, yang keempat, yaitu prinsip kesadaran moral. Nah, adalah beberapa aturan yang perlu diketahui untuk memosisikan tindakan individu dalam kerangka nilai moral tertentu. Nah, jadi teman-teman, itulah tadi pembahasan yang sempat saya bawakan. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga hal ini bisa mendatangkan ilmu bagi kalian yang mendengarkan. Sekian video kali ini. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Dalam filsafat dan etika. Jadi filsafat ialah seperangkat keyakinan-keyakinan dan sikap-sikap, cita-cita dan norma-norma atau aturan-aturan dan prinsip etis. Jadi Florence Kluckholt mengidentifikasikan sejumlah orientasi nilai yang berkaitan dengan masalah kehidupan dasar. Jadi ada beberapa masalah dalam kehidupan dasar. Yang pertama itu
dan hubungan filsafat dan etika. Yang pertama, manusia berhubungan dengan alam atau lingkungan fisik. Yang kedua, manusia menilai sifat atau hakikat manusia sebagai baik atau campuran baik dan buruk. Yang ketiga, manusia hendaknya bercermin pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Yang keempat, manusia lebih menyukai aktivitas yang sedang dilakukan, akan dilakukan, atau telah dilakukan. Yang kelima, manusia menilai hubungan dengan orang lain. Yang terakhir itu ada unsur pokok dalam etika. Nah, jadi wacana etika memiliki unsur-unsur pokok. Ada 4 unsur pokok dalam wacana etika. Yang pertama, kebebasan adalah unsur pokok dan utama dalam wacana etika. Yang kedua ada tanggung jawab, adalah kemampuan individu untuk menjawab segala pertanyaan yang mungkin timbul dari tindakan-tindakan individu tersebut. Yang ketiga, hati nurani adalah penghayatan tentang nilai baik atau buruk berhubungan dengan situasi konkret. Yang terakhir, yang keempat, yaitu prinsip kesadaran moral. Nah, adalah beberapa aturan yang perlu diketahui untuk memosisikan tindakan individu dalam kerangka nilai moral tertentu. Nah, jadi teman-teman, itulah tadi pembahasan yang sempat saya bawakan. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga hal ini bisa mendatangkan ilmu bagi kalian yang mendengarkan. Sekian video kali ini. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.